Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Barangkali kami dari kelompok 1 akan memperselesaikan tugas yang telah diberikan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama itu ada Eni Husnul Khotimah dengan NIM 3006. Yang kedua itu ada Nabila Salsabila dengan NIM 3014. Yang ketiga itu ada Sami Gultom dengan NIM 3077. Yang terakhir itu ada saya sendiri yaitu Ahmad Adi Setiawan dengan NIM 3079. Baik, di sini kami akan membahas ada 4 pokok bahasan dari 2 kelompok. Yang pertama itu adalah random, rate, and weight, dan object. Itu di pokok bahasan yang pertama, yang di dalamnya itu basic pengertian, kasus dan implementasi. Yang kedua itu ada stake allocation and head allocation, yang di dalamnya juga ada pengertian, di kasus, and implementasi. Baik, yang pertama itu ada random, rate, and weight, dan object, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan teman saya nanti. Baik, yang pertama itu ada konsep dasar random and weight. Jadi di weight itu menulis. Jadi operasi ini terjadi saat kamu menyimpan file baru atau modifikasi file lama. Yang kedua itu ada read, adalah mengakses data dalam drive ketika kamu membuka data seperti dokumen, foto, atau file lainnya yang kamu simpan dalam drive. Yang ketiga itu ada kinerja baca atau tulis acak atau bisa random, adalah membaca atau menulis banyak file kecil yang tersebar dalam drive dan semua dilakukan dengan cara bersamaan. Ini sama seperti kita kayak buka Word, Chrome, dan Excel itu. Baik, lanjut ke studi kasus. Di studi kasus ini kita kami yaitu membuka satu aplikasi dengan bersamaan akan terasa sangat ringan jika menggunakan strong SSD dibandingkan HDD karena SSD memiliki nilai IOPS yang jauh di atas dan memungkinkan melakukan proses I/O secara bersamaan dengan cepat sekali. Bagaimana mengukur kecepatan IOS suatu disk? Baik, next. Jadi di implementasi ini akan di implementasi random rate and weight ini menjelaskan cara mengukur kecepatan IOPS di suatu disk. Baik, setelah disamakan menggunakan perintah view minran bread dengan 1. Jadi di sini kita menggunakan perintah ini untuk mengukur kecepatannya. Next. Oke. Jadi dari implementasi ini akan muncul output random rate and weight itu yang dihasilkan adalah output yang dihasilkan oleh rate IOPS adalah 30,6 ribu dan weight dengan IOPS yaitu 10,2 ribu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar objek. Di sini objek adalah konstruksi bahasa yang mengaitkan data dengan kode untuk bertindak dan mengolah data tersebut. Beberapa fungsi dapat dikaitkan dengan suatu objek dan fungsi-fungsi ini disebut metode atau fungsi anggota dari objek tersebut. Objek dianggap sebagai anggota kelas objek dan kelas dapat diatur dalam hierarki di mana subkelas mewarisi dan memperluas fitur superkelas. Lalu dalam beberapa bahasa termasuk C++, subclass dapat menggantikan fungsi anggota di superclass. Overriding biasanya membutuhkan pointer kelas dan fungsi dalam implementasinya. Tetapi pointer fungsinya ditentukan mungkin tidak didukung oleh beberapa target perangkat keras, khususnya GPU yang versi lama. Mungkin bisa lanjut. Next. Oke, untuk studi kasus objek sendiri adalah kasus objek ini dapat dilihat pada kasus pengerjaan tugas foto. Pada suatu sekolah SMA, guru seni budaya memberikan tugas untuk mengubah kualitas foto. Tugas ini diberikan agar murid dapat mengedit beberapa foto. Mika mendapatkan tugas untuk mengubah warna foto menjadi lebih buram. Tugas ini Mika kerjakan dengan cara mengedit dalam aplikasi pengedit foto dengan menurunkan saturasi dan kecerahan dalam foto tersebut. Mika memilih foto pemandangan untuk pengerjaan tugas itu. Di sini sudah dapat dilihat untuk foto aslinya terlihat jelas, lalu setelah diedit agak sedikit buram. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya, di sini implementasinya kami menggunakan bahasa Python, yaitu
Di sini ada image names yang dimana kita memasukkan foto-fotonya yang ingin kita edit, lalu dengan size 1200, lalu dev process image-nya kita panggil image name-nya lagi untuk mengelola fotonya. Untuk hasil output-nya bisa di slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya adalah output objek, yaitu waktu yang dihasilkan saat processing foto tersebut adalah 1,198 second. Itu adalah data yang tadi kita masukin atau foto yang tadi kita masukin, yang dimana hasilnya adalah 1,198 second. Mungkin slide selanjutnya. Untuk materi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang stack allocation dan teman saya akan menjelaskan tentang heap allocation. Next. Nah, untuk konsep dasar stack allocation ini, stack allocation adalah sebuah metode alokasi penyimpanan yang bersifat sementara. Artinya ini dibuat untuk sebuah fungsi nanti yang variabelnya itu dideklarasikan atau kemudian disimpan dan diinisialisasikan selama runtime itu berjalan. Nah, stack sendiri itu adalah bab dari memori yang dipakai nanti untuk pengalokasian memori secara statis, jadi nggak dinamis gitu. Nah, serta untuk alamat IP-nya atau alamat memorinya itu dipakai untuk menyimpan data dan variabel, tapi sudah ditentukan sejak awal, sejak ketika proses kompilasi itu berjalan, bukan ketika runtime atau programnya itu berjalan. Next. Oke, di sini ada studi kasus dari stack allocation. Nah, studi kasus dari stack allocation ini sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, seperti dalam peti kemas di pelabuhan itu. Di sini kan dia termasuk stack allocation karena dalam studi kasus ini pengalokasian penumpukan peti kemas di pelabuhan itu dikerjakan secara teratur. Artinya untuk mengeluarkan atau membongkar muatannya itu harus dimulai dari yang peti kemas yang paling akhir disusun atau paling luar disusun sampai yang paling dalam atau yang paling awal dimasukkan. Next. Nah, di sini aku mau share screen, Jess. Oke, siap. Oke. Oke, di sini udah. Nah, di sini udah ada implementasinya dari stack allocation. Nah, stack allocation ini untuk implementasinya mungkin langsung aja saya jalankan dari codingannya aja pakai bahasa Python. Nah, di sini itu udah ada codingan dari stack allocation atau stack. Nanti di sini baris ketiga kita buat dulu tempat penyimpanan array-nya atau tempat penyimpanan datanya itu ada berapa banyak gitu. Terus kita bikin lagi variabelnya namanya x input untuk menginputkan masukkan berapa banyak data Anda gitu. Nanti di sini untuk variabel penginputannya. Kemudian kita masuk ke perulangan for. Perulangan for untuk i di dalam range itu nanti parameternya atau variabelnya x input. Kemudian stack input dijalankan, maka dimasukkan inputannya. Terus kita panggil .append, myStack.append artinya disinilah ditambahkan stack inputannya atau tempat alokasi stacknya. Kemudian kita masuk ke if, jika myStack tidak sama dengan 0, maka dijalankan, maka dimasukkan, artinya kita panggil ini variabel myStack ini array atau tempat alokasi nanti myStack itu dimasukkan. Kemudian tempat dimasukkan nanti datanya gitu. Jadi tempat array-nya dialokasikan gitu. Nah, ini for i in range x input jika
untuk I in range, kita panggil lagi ax input, artinya berapa banyak inputan tadi. Kemudian kita hapus myStack.pop pakai fungsi myStack.pop. Kemudian kita print myStack-nya. Nanti jadi tempatnya itu dia berurutan. Mulai dari misalnya kita masukkan 4, kemudian akan dihasilkan alokasinya itu ada 4, kemudian alokasinya ada 3, 2, sampai 1. Jadi cara ngilangkannya satu persatu pakai myStack.pop gitu. Terus di print hasil myStack-nya. Kemudian untuk else atau tidak untuk kondisi lain yang tidak sama dengan if, kondisi if, maka dihasilkan data yang Anda masukkan tidak valid. Nah, untuk runningnya, untuk hasilnya ini ada masukkan berapa banyak data Anda. Misalnya data yang kita masukkan di dalam array itu ada 8, maka otomatis akan menghasilkan alokasinya sebanyak 8. Ya. Maksudnya 5 aja deh. Oke, coba kita enter. Oke, nah di sini udah keluar outputnya. Misalnya kita masukkan berapa banyak data di dalam nanti yang mau dialokasikan. Di sini saya bikin ada sebanyak 5 data. Nah, cara pengalokasiannya mulai dari sini 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Nah, ini alokasinya ini ketika kita seperti ketika Mas tadi, jika mau dibongkar, maka dia akan diambil satu persatu, maka dihapus pakai .pop atau myStack.pop tadi. Sehingga di sini jadi 4, dia berkurang pengalokasiannya. Ketika dibongkar lagi, pengalokasiannya jadi berkurang jadi 3, kemudian 2, kemudian 1, sampai kosong. Gitu mungkin untuk yang stack allocation studi kasusnya. Kemudian untuk implementasinya. Kemudian untuk heap allocation akan dijelaskan oleh teman saya, Eni. Dipersilakan. Selanjutnya ada konsep dasar dari heap allocation, yang mana heap allocation ini adalah sebuah area memori yang digunakan untuk alokasi dinamis. Bagian-bagian memori tersebut dapat dialokasikan dilakukan secara sembarang ataupun tanpa pola awal, yang artinya kode-kode yang akan dieksekusi itu akan diletakkan pada lokasi penyimpanan dalam memori, namun lokasi ini juga tidak memiliki pattern ataupun tidak berpola. Selanjutnya ada cara kerja heap allocation, yang mana variabel string ini nantinya akan dialokasikan di start, lalu mengetik hello akan disimpan di suatu lokasi di heap. Kemudian lokasi teks hello tersebut di heap tentukan. Setelah itu alamat lokasinya di mana teks hello itu disimpan, kemudian diberikan kepada variabel string sendiri. Sehingga nanti variabel string yang di start ini hanya akan menyimpan alamat lokasi di mana teks hello itu sebenarnya disimpan. Nah, variabel string ini variabel string di start ini merupakan variabel dari variabel string di heap. Selanjutnya ada studi kasus dari heap allocation, yang mana kita itu mengambil dari kasus sehari-hari yang kita jumpai tanpa sadar, yaitu lokasi penitipan barang di sebuah supermarket. Nah, di sini heap termasuk karena penitipan barang tersebut itu menyimpan satu barang customer dan menempatkannya itu pada tempat loker yang kosong. Kemudian di sini juga jika pegawai tersebut mengambil barang milik customer, tidak menggunakan ataupun mengganggu terhadap loker-loker yang lainnya. Baik, selanjutnya, di sini ada contoh implementasi dari heap allocation, yang mana pada line 4 ini dilakukan looping sebanyak inputan dari user tersebut. Kemudian user akan diminta memasukkan lagi data sebanyak variabel inputan ax inputnya.
Jadi semisal user ini tadi ingin memasukkan sebanyak 5 data. Nah, user nanti akan diperintahkan untuk menginput semua itu menginput manual sebanyak 5 data juga. Lalu inputan tersebut sebanyak 5 kali akan ditambahkan ke dalam variabel penampungnya, yaitu myHeap tadi. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk line 10 ini digunakan untuk memperjelas bahwa program ini termasuk dari heap allocation, karena heap allocation tersebut harus diisi ataupun dilakukan ke satu elemen dan list tanpa mengganggu elemen-elemen yang lainnya. Yang mana operation-nya itu dilakukan bebas apa saja, namun saya mencontohkan untuk checking angka 2 dan menampilkan pada indeks keberapa angka 2 tadi dalam inputan usernya. Nah, bisa next. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.